Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Handayani. Saya guru mapel kimia di SMA Negeri 1 Parakan, Kabupaten Temanggung. Dan juga mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Semarang. Nomor induk mahasiswa 43010220071. Nomor UKG 201699551393. Hari ini, Selasa, 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kompetensi praktik pembelajaran kimia dengan tema 12 prinsip kimia hijau menggunakan metode PBL. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menganalisis penyimpangan terhadap 12 prinsip kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari dan menyarankan solusi untuk menyelesaikannya. Silakan simak video pembelajaran saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Nana. Siang. Oke, Nana, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kimia hijau, ya. Oke, Nana, sebelum kita belajar, silahkan dipimpin berdoa. Ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Duduk syap, kerap, berdoa, mulai. Oke, terima kasih. Semoga pembelajaran di kali ini diberikan kemudahan, ya. Kemudian diberikan pemahaman yang tinggi sehingga bisa membuat masa depan kalian nantinya menjadi lebih cerah, ya. Tidak masuk hari ini? Ada. Berapa anak-anak? 3. 3. Keterangannya apa? Siapa saja yang tidak masuk hari ini? Farel. Farel, kenapa? Alpa? Terus? Para sakit. Oke, anak-anak. Nanti diisikan di spreadsheet yang saya bagikan lewat grup WA, ya. Nanti menyusul mengisinya. Peserta didik mampu menjelaskan konsep kimia hijau yang terjadi pada proses kimia dalam kehidupan sehari-hari melalui diskusi kelompok dengan tepat. Kemudian peserta didik mampu menganalisis prinsip kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari melalui diskusi kelompok dengan tepat. Jadi anak-anak nanti tujuannya bisa menemukan hal-hal apa saja yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau. Intinya seperti itu, dan menyarankan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Bisa dipahami ya sampai sini ya tujuannya ya? Ya. Oke. Sajaku tak sehebat matahari, tapi selalu ku coba untuk menghangatkanmu. Tahankan kau demi kehormatan bangsa, ku pertahankan kau demi tumpah darah. Putih teruslah kau berkibar. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk anak-anak. Kita masuk lagi ke, silakan duduk kembali. Nah, kira-kira kenapa Bu Retno mengajak anak-anak nyanyi bersama kali ini? Agar semangat. Supaya semangat, betul. Supaya tidak bosan, termotivasi untuk belajar ya. Kemudian timbul rasa bangga terhadap tanah air Indonesia. Lalu bergotong royong, ya kan? Menghargai pendapat orang lain, bekerja sama, berkolaborasi, berkomunikasi, semua yang ada di Pancasila itu sedang kalian aplikasikan sebenarnya pada proses P5 yang kemarin. Nah, pada kesempatan kali ini, Bu Retno menyanyikan lagu supaya apa? Kalian bangga memiliki tanah air Indonesia. Bangga menjadi bagian dari Indonesia.
Ada yang sudah mendengar kimia hijau itu apa? Pernah. Yang keras. Silakan. Mbak Ocha, ada yang mengerti kimia hijau itu apa ya? Iya, jadi desain produk kimia yang berusaha untuk mengurangi atau menghilangkan bahan yang berbahaya ya, intinya begitu ya. Ada lain yang punya pendapat lain mungkin? Boleh? Boleh ya. Jadi ada yang mengurangi substansi zat-zat yang berbahaya, boleh. Mengurangi produk kimia berbahaya, boleh ya. Nah, kita lihat di sini ada, apakah kalian sudah pernah membaca mengenai 12 prinsip kimia hijau sebelumnya? Sudah. Di paket juga ada, kemudian di LKPD yang saya bagikan kemarin itu ada materi tentang 12 prinsip kimia hijau ya. Apa saja anak-anak yang 12 itu? Mencegah apa? Mencegah limbah. Terus? Memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom. Terus? Sintesis kimia yang tidak bahaya sedikit. Sintetis kimia yang bahayanya sedikit. Kemudian? Mendesain proses yang melibatkan bahan kimia yang aman. Kemudian? Menggunakan pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman. Ya, menggunakan pelarut dan kondisi yang lebih aman. Kemudian nomor 6? Mendesain efisiensi energi. Mendesain efisiensi energi. 7? Menggunakan bahan baku terbarukan. Menggunakan bahan baku terbarukan. Lagi? Yang 8? Mengurangi bahan turunan kimia. 9? Menggunakan katalis. Menggunakan katalis. 10? Mendesain bahan kimia dan produk yang terdegradasi ya. Mendesain dan menghasilkan produk yang terdegradasi. Kemudian 11? menganalisis secara langsung untuk mencegah polusi. Menganalisis secara langsung untuk mencegah polusi. 12? Mencegah potensi kecelakaan. Nah, peserta didik diberi rangsangan di situ. Apakah pada pertemuan sebelumnya kalian telah mempelajari tentang kimia hijau? Ada yang bisa memberikan ulasan langsung secara singkat apakah yang dimaksud kimia hijau? Tadi ya, sudah disebutkan sama Mas Angga, sama Mbak Ocha dan Mbak Ivel ya. Nah, kita lanjut berikutnya. Di situ saya tampilkan gambar. Kira-kira gambar apa ya anak-anak di situ? Ada yang melihat cuka, ada lagi yang melihat apa, Nak? Cat. Nah, kita perhatikan di situ ada larutan cat atau cat solvent atau yang biasa kita sebut di keseharian adalah thinner, ya. Nah, kemudian memberikan kecepatan kering yang baik, membuat cat dapat menempel dengan baik dan juga menimbulkan lapisan film yang melindungi material kayu. Jadi ini ya, kayu yang tempat kalian untuk belajar ini juga ada lapisan thinnernya sehingga melang-meling ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ternyata kalau masih basah terutama atau masih berbau itu sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Apa efeknya? Di situ dapat menimbulkan iritasi mata, ya. Kemudian ada iritasi kulit bagi yang sensitif, ya. Kemudian mengurangi pendengaran, ya. Jadi ini pernah diaplikasikan pada hewan. Ternyata setelah dikontaminasikan dengan bau thinner terus-menerus, hewan tersebut mengalami pengurangan pendengaran. Anak-anak nanti mengelompok, ya, berkelompok. Terdiri dari 3 orang, jadi di sini 36 total siswa. Karena ada 12 tema yang kita bahas, maka setiap kelompok membahas tema tersebut. Kelompok 1 misalnya mencegah limbah sesuai dengan 12 prinsip tadi temanya, ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian
Setelah anak-anak nanti mendapati tema, kemudian kalian tentukan apa yang tidak sesuai di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sesuai dengan tema itu. Misalnya tadi cat, ya, itu kan menggunakan pelarut yang tidak aman. Silahkan kalian mengorganisasi, ya, membentuk kelompok dan menganalisis permasalahan yang Bu Retno berikan tadi. Ya, silakan untuk berkelompok sesuai dengan temanya. Kelompok 1 tadi yang sesuai dengan tema itu, kelompok 1 mana? Nanti silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya yang sudah terbagi. Ya, kalian membuat apa itu kimia hijau. Kemudian permasalahan yang menyimpang dari prinsip kimia hijau, lalu sarankan solusi untuk mengatasinya. Kemudian rangkumlah hasil diskusi dalam bentuk tabel, ya. Setelah itu kalian boleh membuat dengan Canva, boleh dengan video, boleh infografis, apapun yang kalian suka. Kemudian kalian tampilkan di depan, ya, untuk dipresentasikan. Silakan dimulai. Berkelompok. Silakan yang sudah jadi produknya bisa dipresentasikan di depan. Ya, siap. Saya bilang salam kimia, kalian harus menjawab menyenangkan. Oke. Oke. 1, 2, 3. Salam kimia. Menyenangkan. Oke, perkenalan dulu ya. Ada saya Ocha Melinda, absen 25. Ada rekan saya Ika Indi Devia, absen 16. Saya Rita
lanjut ke materi ya. Sebelum ke slide berikutnya, ada yang tahu nggak apa sih itu limbah kimia? Silakan Sofi. Perkenalkan, nama saya Sofi Nurlela. Jadi limbah kimia adalah sisa bahan dari sebuah percobaan atau eksperimen yang menggunakan bahan-bahan kimia. Benar sekali Mbak Sofi. Nah, untuk hadiahnya saya kasih permen ya. Lanjut ya. Nah, benar banget tadi yang dikatakan oleh Mbak Sofi. Limbah kimia itu adalah limbah dari sisa bahan dari percobaan atau eksperimen yang menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, selanjutnya materinya akan dilanjutkan dengan Mbak Ivel. Silakan Mbak Ivel. Sebelum lanjut ke materi, ada yang tahu nggak sih? Ada yang tahu nggak sih pencegahan? Pencegahan limbah itu gimana? Karena lebih baik mencegah daripada mengulangi. Karena jikalau kita mengulangi, kita akan mengeluarkan daya yang lebih besar. Benar sekali yang sudah disampaikan oleh Anda. Untuk hadiahnya ini, saya kasih Nah, ini kelompok ini apa namanya loyal ya dengan permen-permen. Jadi teman-teman, bahan kimia berbahaya dari sisa limbah itu bisa menjadi racun yang mengganggu kesehatan tubuh dan akhirnya menimbulkan masalah baru seperti penyakit yang disebabkan oleh nyamuk malaria dan polusi udara. Maka dari itu kita perlu melakukan pengelolaan limbah kimia yang benar supaya tidak terjadi hal buruk di sekitar kita. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, lanjut. Materi akan dilanjutkan dengan Mbak Rita. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Ocha. Sekarang saya punya cara mencegah limbah nih. Nah, yang pertama itu menyimpan limbah atau meletakkannya di dalam wadah. Yang kedua, memberi label keterangan untuk menghindari percampuran. Yang ketiga, pembakaran dapat dilakukan pada limbah padat dengan alat insinerator. Yang keempat, limbah organik dipisah agar bisa didaur ulang. Dan yang kelima, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Lanjut ya. Kemudian kita ke penyimpangan ya. Nah, contoh penyimpangan yang pertama yaitu menyimpan limbah pada tempat yang terbuat dari kaleng logam. Sebaiknya simpan pada tempat yang terbuat dari gelas atau kaca. Kemudian contoh penyimpangan yang kedua yaitu banyak sampah plastik di lingkungan sekitar, yaitu mendaur ulang limbah plastik menjadi kerajinan. Contohnya seperti tas dari plastik. Yang ketiga yaitu bahan kimia yang tercampur dengan bahan lain-lain. Solusinya adalah memberi label pada tempat agar tidak tercampur kemana-mana. Nah, itu tadi materi yang telah kami sampaikan. Di sini kita akan membuka dua sesi tanya jawab. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya apa manfaat mencegah limbah. Kami tampung dulu pertanyaannya. Kita akan melanjutkan ke pertanyaan kedua. Silakan, Ariel. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya apa akibat dari bahan kimia berbahaya dan sisa-sisa limbah. Oke, kami sudah menemukan jawaban yang tepat sekali dari pertanyaan yang tadi diberikan oleh Mbak Ari. Nah, manfaatnya kenapa sih kita tuh harus mencegah limbah? Yang pertama, menghemat energi. Yang kedua, mengurangi polusi. Yang ketiga, menghemat sumber daya alam. Yang keempat, ekonomis. Dan yang terakhir, menghemat. Bagaimana Mbak Ari? Terima kasih jawabannya sangat memuaskan. Iya. Beri aplaus untuk kelompoknya Mbak Ocha. Untuk itu kami kasih hadiah untuk Mbak Ari. Silakan. Luar biasa ya apresiasinya ya Mbak Ocha. Lanjut. Selanjutnya, nanti pertanyaannya bisa diulangi. Apa akibat dari bahan kimia yang berbahaya dan sisa-sisa limbah? Ya,
applause. Luar biasa untuk kelompok 1. Ada lagi kelompok lain yang mau menampilkan karyanya? Halo teman-teman. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memperkenalkan saya Gayu Mika. Saya Fesa Marzalita Hasa. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kimia hijau, yaitu poin pada mendesain bahan kimia dan produk yang terdegradasikan. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kimia hijau. Kimia hijau adalah cabang ilmu kimia yang menganjurkan desain produk dan produk kimia untuk mengurangi dan menghilangkan penggunaan atau menggunakan senyawa berbahaya. Temanya adalah tentang penjelasan desain untuk terdegradasi. Jadi degradasi adalah produk yang dihasilkan harus dirancang sedemikian rupa sehingga pada akhirnya fungsinya produk tersebut dapat terurai menjadi produk degradasi yang tidak berbahaya dan dapat tahan lama. Ini adalah tentang permasalahan yang timbul dan juga solusinya yang akan dibacakan oleh kedua teman saya. Silakan. Terima kasih Mas Angga atas waktunya. Jadi saya akan membacakan permasalahan. Yang pertama, masih banyak produksi plastik yang berbahan dasar petroleum. Yang kedua, masih terdapat produksi cat dengan bau yang mengandung senyawa organik yang mudah menguap atau VOC dan berbahaya untuk kesehatan dan lingkungan. Yang ketiga, masih banyak produksi abses yang lebih berbahaya bagi kesehatan. Ini adalah solusinya. Terima kasih atas waktunya. Jadi saya akan membacakan solusinya. Solusi yang pertama yaitu menggunakan bahan dapat berkaitan, yaitu berbagai dasar bulat dari tanaman hasil pertanian yang berkaitan. Solusi yang kedua menggunakan plastik yang aman, yaitu olahan dari tanaman yang tidak berbau, berdaya hidup baik dan mudah dibersihkan. Solusi yang ketiga desain produk bahan kimia yang aman, yaitu memanfaatkan bahan bahan yang ramah lingkungan. Ya, presentasi dari kelompok kami. Kami akan bertanya jawab. Ada yang mau bertanya? Adakah yang ingin bertanya? Mbak Ocha? Saya terima kasih atas waktunya. Untuk kelompok 10. Untuk kelompok 10 izin bertanya, apa sih itu degradasi dalam kimia? Terima kasih Pak Ocha atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaannya. Jadi degradasi adalah suatu reaksi kimia atau peruraian suatu senyawa atau molekul menjadi senyawa atau molekul sederhana. Masalah sudah jelas ya? Sudah, terima kasih atas penjelasannya sangat luas. Terima kasih juga sudah bertanya. Kami hanya memberi dukungan, tidak memberi ramen. Tidak apa-apa. Jadi tidak apa-apa, saya rela. Ada lagi yang ingin bertanya? Pada kelompok 10 ada lagi? Jika tidak ada, kami ingin presentasi pada siang ini dan salah kata Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 10. Lanjut kelompok yang lain. Hai teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan kimia hijau, yaitu tentang menggunakan bahan baru terbarukan. Sebelumnya, kami salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, sama. Iya. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak apa sih itu kimia hijau? Maju. Ada yang
nggak? Ada. Oke, aku jelasin ya. Kimia hijau adalah suatu pendekatan terhadap perancangan proses pembuatan dan pemanfaatan produk-produk kimia sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan bahaya dampak buruk zat kimia terhadap lingkungan termasuk manusia. Nah, di sini juga ada 12 prinsip dari kimia hijau. Yang pertama yaitu pencegahan, ekonomi atom, yang ketiga sintetis kimia yang tidak berbahaya, 4 perancangan bahan kimia yang lebih aman, 5 pelarut dan alat bantu yang lebih aman, 6 desain untuk efisiensi energi, 7 penggunaan bahan baku terbarukan, 8 mengurangi derivatif atau turunan, 9 katalisis, 10 desain untuk degradasi, 11 analisis real time untuk pencegahan polusi, 12 penggunaan kimia yang lebih aman. Yang selanjutnya, nah apa sih itu bahan baku terbarukan? Ada yang tahu nggak? Oh iya, silahkan Mbak Zahwa. Bahan baku terbarukan adalah sumber energi yang tersedia oleh alam dan bisa dimanfaatkan secara terus-menerus. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan lebih merinci tentang pengertian bahan baru terbarukan. Jadi, bahan baru terbarukan adalah sebuah opsi lain atas pengembangan dari berbagai sumber daya yang sudah ada. Karena semakin tingginya permintaan atas energi, akhirnya membuat peneliti terus mengembangkan sumber daya yang bisa terus digunakan dalam jangka waktu yang panjang tanpa harus takut untuk habis jika digunakan. Selanjutnya, dilansir dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, konsep dari energi yang terbarukan sendiri baru mulai dikenal secara luas pada tahun 1970-an. Kemunculan dari energi yang terbarukan merupakan sebuah antitesis atas pengembangan dan penggunaan energi yang tidak terbarukan secara masif dan besar-besaran. Selain mempunyai kemampuan untuk bisa dibuat dan dipulihkan kembali, energi yang terbarukan ini dipercaya sebagai salah satu solusi untuk mengatasi polusi lingkungan karena sifatnya yang jauh lebih bersih dan aman bagi lingkungan. Ya, terima kasih. Yang selanjutnya contoh masalah dan juga solusi manfaat prinsip kimia hijau yang akan dibacakan oleh Mas Fakih. Silakan Mas Fakih. Terima kasih Mbak Firda. Jadi salah satu masalah yang berhubungan dengan bahan baku terbarukan adalah karbon dioksida yang disebabkan oleh minyak bumi. Jadi solusinya adalah menggunakan bahan bakar etanol. Bahan bakar etanol adalah bahan bakar alternatif yang terbuat dari jagung atau tanaman lainnya. Penggunaan etanol lebih umum dan bisa dijadikan campuran pada bahan bakar lainnya agar ramah lingkungan. Selain itu, etanol juga bisa menghemat bahan bakar dan merawat mesin kendaraan lebih baik. Etanol lebih ramah lingkungan karena jumlah karbon yang dilepaskan hampir sama dengan karbon dioksida yang diserap oleh tanaman, sehingga kerusakan lingkungan tidak terjadi terlalu parah dan masih ada waktu untuk memperbaiki. Setelah energi alternatif mengganti bahan bakar minyak saat ini yang bisa digunakan pada kendaraan listrik maupun biasa. Selanjutnya next manfaatnya. Oke, manfaat dari prinsip kimia hijau itu sendiri adalah mengusahakan proses-proses kimia yang lebih ekonomis karena biaya produksi dan regulasi yang lebih rendah, efisien dalam penggunaan energi, penggunaan limbah produksi, penggunaan pengurangan kecelakaan, produk yang lebih aman, tempat kerja dan komunitas yang lebih baik, perlindungan terhadap kesehatan, dan lain-lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Fakih.
Sekian presentasi kami. Ada yang mau ditanyakan? Kita membuat. Terima kasih waktunya Mbak Fia. Jadi saya mau bertanya, sebutkan salah satu kalimat di ramah lingkungan pengganti minyak bumi. Terima kasih Mbak Sofi atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan dijawab oleh Mas Fakih. Oke, terima kasih Pak Sofi untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu sebutkan salah satu energi ramah lingkungan pengganti minyak bumi ya. Ya. Jadi salah satu energi ramah lingkungan yang bisa menjadi pengganti minyak bumi adalah biodiesel. Terima kasih. Terima kasih bisa menjawab Mbak Sofi. Terima kasih jawabannya Mas Fakih. Terima kasih. Dan apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Oke, baik, terima kasih. Sekian presentasi kami kali ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada sesi penutup ya. Jadi di sana nanti anak-anak di linknya di LKPD-nya sudah ada evaluasi yang sudah saya kirim lewat grup WA ya, yang kalian selesaikan. Nah nanti kalian kerjakan ya. Kemudian pada kesempatan ini saya minta untuk mengisikan dulu refleksi ya. Kalian tuliskan di menti.com ya. Kemudian kalian tulis kodenya. Tulis kodenya. Saya kasih ini kodenya ya. Kodenya sudah membuka menti.com? Kalian masukkan kode 4 9 5 6 68 90. Saya ulangi lagi ya. Kodenya ya. Sudah siap? Menti.com gitu di Chrome. Sudah? Sudah siap? Sudah siap? Kalian isikan kodenya 4 9 5 6 68 90. Muncul pertanyaan ya? Ya, kalian tulis jawabannya, kemudian kalian submit, nanti muncul di ibu di sini. Ada yang menuliskan apa yang sudah dipelajari pada pembelajaran kali ini, kimia menyenangkan, ada 12 prinsip kimia hijau. Kemudian ada lagi mungkin yang menuliskan materi yang dipelajari kali ini apa ya, anak-anak? Kalian belajar apa hari ini? Bisa dituliskan. Setelah kalian berhasil menuliskan refleksi di sini ya, kemudian anak-anak kira-kira punya pengalaman nggak? Pengalaman belajar dari 12 kimia hijau ini. Kalian jadi tahu ya permasalahan yang dihadapi yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau dan juga apa? Solusinya ya, atau saran yang bisa mengatasi permasalahan tersebut. Oke. Jangan lupa untuk menyelesaikan evaluasinya. Kalau sudah mengisi di refleksi, kalian kerjakan evaluasi 5 soal. Linknya sudah saya kirim lewat WA grup ya. Kalian bisa selesaikan di sana. Cara mencegah limbah kimia, kemudian ada yang menuliskan kimia hijau menyenangkan, ada yang menuliskan prinsip kimia hijau. Oke, terima kasih ya. Kemudian lanjut, kira-kira ada nggak hal yang kalian pelajari pada pembelajaran kali ini yang belum terjawab atau masih anak-anak belum jelas? Sesuai dengan tema masing-masing dan sudah diterangkan dengan kelompok yang lain? Sudah bisa ya?
Paham ya? Sudah paham ya? Oke, terima kasih. Kalau begitu, jangan lupa untuk menyelesaikan tugasnya dievaluasi. Ya. Saya tunggu sampai jam 12:30 nanti. Kemudian saya sudahi pada pertemuan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan Bu Retno. Saya tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Salam kimia. Menyenangkan. Terima kasih untuk anak-anak hebat. Ya.